Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di kurikulum Merdeka kelas 11. Pada video yang ke-34 kita belajar tentang CSS Tailwind. Jadi kita akan belajar tentang Tailwind CSS. Bagian yang pertama kita akan belajar melakukan instalasi dari Tailwind CSS. Kita ke materinya. Kita sudah masuk di bagian akhir dari materi tentang CSS pada bagian yang ke-16. Masih di framework CSS. Kita di Tailwind. Kemudian langkah berikutnya untuk melakukan instalasi dari Tailwind adalah kita ke Node.js. Jadi silakan masuk ke web nodejs.org ini, kemudian silakan klik button ini, salah satu bisa pilih versi 18 dan 17. Kemudian kita lihat cara melakukan instalasi di dalam Tailwind ini. Di dalam Tailwind kita bisa klik docs di dalam sini. Kemudian di sini terdapat cara melakukan instalasi. Kita akan masuk dulu ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Siapkan folder dalam sini. Saya sudah bikin folder Tailwind CSS. Kalau sudah bikin folder, kita akan masuk ke cmd. Kita klik di dalam sini, kemudian ketik cmd, enter. Kita akan sampai di dalam sini. Kita akan cek dulu apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum. Caranya kita klik Node, ketik Node, kemudian -v, kita enter. Di sini saya menggunakan Node versi lama 14.15. Jadi ini instalasi yang lama. Untuk yang baru nanti sesuai dengan versinya, yaitu di versi 18.17 dan 20.6. Kemudian berikutnya kalau sudah, kita akan lakukan copy saja dari sini. Kemudian kita masuk ke dalam sini, kita klik kanan. Kemudian kita akan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah ini selesai, kemudian langkah berikutnya kita akan lihat lagi di dalam sini. Nah, kita enter ini di dalam command line-nya ini, tekan enter. Kemudian ini akan membuat file yang bernama tailwind.config.js. Kalau ini sudah terbuat, kita akan masuk ke dalam VS Code. Caranya ketik code, kemudian spasi, kasih titik seperti ini, code spasi titik, kemudian enter. Kita akan tunggu sampai VS Code-nya terbuka. Ini VS Code-nya sudah terbuka. Kemudian kita akan tutup di dalam tailwind.config.js. Ini kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Ini kita akan copy. Kemudian di sini kita akan Ctrl A. Kemudian ini kita Ctrl A. Kemudian delete. Kita Ctrl V. Ini sudah masuk. Kalau ini sudah masuk, maka langkah berikutnya di tailwind.config.js, kita lihat lagi ke dalam panduannya. Di sini kita akan buat sebuah file yang bernama input.css di dalam folder src. Jadi kita masuk ke dalam sini, kita siapkan foldernya, kita beri nama src. Kemudian di dalam folder src ini kita bikin sebuah file yang bernama input.css, kemudian kita enter. Berikutnya kita kembali lagi ke sini, kita akan copy, kemudian kita klik kanan di dalam sini, paste. Jadi yang input.css kita isi dengan ini. Kita Ctrl S, kemudian kita tutup. Kemudian langkah berikutnya di dalam sini kita akan copy dari yang ini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam terminal ini, cmd-nya. Ini kemudian kita enter. Kita akan tunggu proses dari instalasinya. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa kembali lagi ke dalam VS Code. Di dalam VS Code ini sudah terdapat sebuah folder yang bernama disk dan sebuah file yang bernama output.css. Output.css ini akan kita gunakan sebagai Tailwind. Nah, ini diambil dari sini, framework Tailwind-nya diambil dari output.css. Sekarang kita akan ambil sebuah contoh. Kita akan buat sebuah file yang bernama index.html di dalam folder src ini. Kita klik plus, kemudian kita tulis index.html seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian kita kasih tanda seru untuk memasukkan dari HTML-nya. Kemudian di sini kita hapus, kita buat dengan Tailwind CSS. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita akan sambungkan dengan file dari output.css. Caranya kita akan ambil link CSS, kemudian di sini kita akan hapus, kita akan ambil titik 2 kali, kemudian garis miring. Nah, ini ada disk, kita masuk ke dalam output.css.
Ini berarti sudah tersambung dengan Tailwind, karena Tailwind-nya ada di dalam folder disk, filenya adalah output.css. Sekarang kita akan buat sebuah kontainer, kita isi dengan div, kemudian kita akan enter. Kita akan lihat contoh yang sudah diberikan oleh ini dari sini. Jadi kita akan copy saja yang ini, H1 kita akan copy, kita letakkan di dalam kontainer ini. Jadi kita akan paste. Kita Ctrl S, ini sudah menggunakan kelas dari Tailwind, di mana teksnya adalah ukurannya 3XL, fontnya bold, kemudian di underline. Kita akan lihat hasilnya menggunakan klik kanan, kemudian show preview. Nah, hasilnya ini. Nah, ini sudah mengambil underline-nya, sudah ada garis bawah yang diambilkan dari kelas yang ada di dalam Tailwind. Di video berikutnya kita akan belajar cara penggunaan dari kelas-kelas yang ada di dalam Tailwind. Nah, itu saja materinya, kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.